Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube FPA Gontor sama saya Akbar Zainuddin dalam segmen Hikayah Pesantren. Hikayah, cerita-cerita tentang pesantren di Indonesia. Dan kali ini saya sedang ada di Bandung ini. Alhamdulillah. Kita akan bersilaturahim dan ngobrol di pesantren modern Robitoh. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol dengan Kiai Haj Heri Sujana, SPDI MSI, Direktur KMI, Pondok Pesantren Modern Robitoh. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bil khair. Senang sekali nih bisa ketemu lagi dengan Antum. Iya, alhamdulillah. Sudah sekian lama. Alhamdulillah. Apakah Bandung semakin dingin? Bandung semakin dingin aja. Alhamdulillah. Saat ya. Gimana perkembangan pesantren Robitoh ini? Alhamdulillah, perkembangan pesantren Pondok Pesantren Modern Robitoh ini semakin berkembang dan tumbuh berkembang. Ini dilihat dari pancajangka, khususnya di pergedungan dan perwakapan kita sudah bertambah, sudah punya gerbang. Oh, sudah ada gerbang ya? Waktu antum dulu kesini mungkin belum ada, alhamdulillah. Saya kaget juga nih masuk gerbangnya, kok kemarin beda. Beda ya. betul. Terus sudah ada tempat, wah, 2 lantai untuk kayak villa itu. Iya, itu untuk penerimaan tamu. Oh, penerimaan tamu ya? Iya, untuk istirahat antum dan teman-teman yang lain yang welcome lah ya. Welcome, insya Allah. Udah siap loh. Insya Allah. Ini letaknya di mana nih, Sir, tepatnya itu? Ini letaknya itu di Jalan Raya Pacet. Jalan Raya Pacet ya? Iya, nomor 128. 128. RT 03 RW 12, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Ciparai ya, gampangnya. Jawa Barat. Ya. Ciparai, Bandung, Jawa Barat. Oke. Berapa luas di sini, Sir, tanah? Luas sekarang alhamdulillah sudah 1,5 hektar. 1,5 hektar ya? Ya. Alhamdulillah. Dari satu rumah. Mulai satu rumah gubuk. Sekarang sudah 1,5 hektar. Alhamdulillah. Kapan itu gubuk itu dimulai itu, Sir? Dimulai itu 2003. 2003 mulai dari satu rumah gubuk. Dari rumah gubuk itu. Ngapain itu di rumah itu? Di rumah itu adalah rumah orang tua saya, mertua saya, Pak Kiai Haji Koswara SP. Rumah itu rumah mertua. Kemudian ada santri 4 orang perempuan ketika itu ingin belajar mengaji. Ya, akhirnya lambat laun bertambah. Kemudian kita beli tanah-tanah yang ada di sekitar rumah itu. Mulai dari 4 orang mengaji. Mulai dari 4 orang perempuan. Ngaji apa waktu itu, Sir? Waktu itu mengaji Al-Quran. Al-Quran ya? Iya, Al-Quran, hadis, fikih. Sangat sederhana sekali waktu itu. Dan belum ada sekolah. Jadi dimulai tahun berapa itu, Sir? Dimulai tahun 2005. 2005 mulai dari satu gubuk? Iya, dari satu rumah gubuk. Satu rumah gubuk 4 orang? 4 orang. Terus perkembangan berikutnya gimana, Sir? Perkembangan berikutnya itu kita bekerja sama dengan remaja masjid. Jadi waktu itu kita mengadakan pengajian-pengajian pemuda. Ya. Namanya IKBRI, Ikatan Keluarga Besar Remaja Islam. Ini sekecamatan Ciparai. Satu kecamatan? Ya, ini dikelola oleh di Robitoh ini. Nah, setelah berjalan kegiatan pengajian itu, kemudian saya instruksikan untuk mendata anak-anak yatim, yatim piatu, anak-anak terlantar.
dan anak-anak jalanan. Ya. Itu. Nah, kemudian setelah didata, ada beberapa orang yang ingin istilahnya belajar, mondok. Gitu di pesantren itu, di pondok kita itu, di rumah gubuk. Di rumah itu ya? Iya. Tapi karena rumahnya kecil, nggak cukup. Nggak cukup. Akhirnya seminggu sekali saja, dan itu bergantian. Mondoknya nggak full semua. Gitu. Nah, alhamdulillah sering berjalannya waktu, kita hanya bisa mensubsidi makan saja, sama mengaji. Anak-anak itu mengaji Al-Quran, lama-kelamaan anak ingin sekolah. Gitu. Formal lah ya? Ya, jadi nah, makanya di tahun itu kita bentuk yang namanya PSAA, Panti Sosial Asuhan Anak. Panti Sosial Asuhan Anak. Jadi cikal bakalnya. Cikal bakalnya. Jadi bukan pondok pesantren, tapi panti asuhan. Gitu. Kemudian juga ada yang namanya Anjal Santiniketan namanya. Apa itu? Anak-anak jalanan. Oh, Anjal. Jadi kita menampung anak-anak panti asuhan, kemudian putus sekolah, termasuk anak jalanan ketika itu. Gitu. Jadi kita ngurus mereka. Nah, tiba-tiba mereka ingin bersekolah. Ya. Ingin sekolah, saya titipkan ke sekolah yang lain, ternyata tidak menerima. Karena harus bayar. Oke. Ya. Nah, kemudian dengan kecewa kita pulang lagi ke India. Akhirnya kita bersihkan, ada gudang ketika itu, gudang mertua saya pakai Haji Koswara, itu bekas pupuk, buat pupuk kandang. Kita bersihkan itu. Karena saya berpikir saya pernah ngabdi, pernah mengajar. Ya. Kenapa enggak buka lembaga sendiri aja gitu? Antum waktu itu udah tamat? Udah tamat. Oh, udah ya. Udah tamat, udah pulang lah ya. Udah pulang, udah pengabdian. Udah selesai pengabdian. Udah selesai pengabdian dari Oke. Udah pengabdian. Beres 99. Alumni Gontor 99. Ya, 99, kemudian mengabdi setahun di Tasik, di Al-Furqon, kemudian 2 tahun di PLMPM. Akhirnya saya pulang 2003 itu. Jadi 2003, pas di sini mulai pengajian itu sudah pulang ke rumah ya? Udah pulang di rumah. Bahkan sudah nikah 2003 itu. 2003 sudah nikah? Ya, 2003 akhir baru merintis tadi panti asuhan. Panti asuhan dulu mulai, anak jalanan, terus jalanan. Nah, dari gudang itu buka sekolah? Buka sekolah. Sekolah apa? SMP namanya. SMP ya? Iya, SMP. SMP itu. Sudah mulai buka SMP. Nah, dari situlah alhamdulillah setelah berjalannya waktu, karena ada sekolah rutin, lembaga yang rutin menjalankan pendidikan, akhirnya banyak di sekitar yang minat. Yang minat, akhirnya hanya sekolahnya saja, bukan mondoknya. Hanya sekolahnya pulang pergi. Dan hanya sebagian kecil itu anak-anak panti itu yang bisa menginap. Gitu, hanya sekitar 12 orang. Jadi putri 4 orang, sisanya putra. Itu, dan di rumah itu disekat 4. Masih di rumah itu? Ya, 1 sekat kamar saya, 1 sekat kamar bapak, 1 sekat itu kamar santri, putra, di elotengnya santri putri, di sampingnya ustadz. Jadi mulai dari rumah, luar biasa. Dari rumah. Berapa tahun itu di rumah itu? Di rumah itu sampai 2005. Ya, sampai 2005 berjalan. Setelah itu ibu mertua saya meninggal. Ibu mertua saya meninggal, akhirnya mewakafkan tanahnya. Itu kalau di Sunda disebutnya balong. Apa tuh? Empang ya? Empang. Empang.
Ikan ya tempat. Ya tempat Ikan, ya. Akhirnya kita uruk. Kolam ya. Ya, dibuatkanlah satu bangunan namanya Yoha Islamic Center. Itu awal bangunan pertama pakai batu bata. Oh. Dan itu Yoha dibangun. Islamic Center. Iya, Yoha Islamic Center. Karena nama mertua saya namanya Yohana. Oh, Jadi diambil dikasih dari nama ibu mertua ya. Ibu mertua. Akhirnya kita punya Tempat ya, gedung ya. gedung untuk belajar. Berapa lokal waktu itu? Waktu itu 2 lokal. 2 lokal ya? Iya, 2 lokal. Dan yang putra dipindah ke atas gudang. Di atas gudang itu asrama. Oh, oke. Jadi asramanya di bawah atap. Kemudian kita buat tangga ke atas, dijebol atapnya, dikasih triplek, baru anak-anak santri putra di situ, di atas atap itu. Di atas atap. Makanya orang bilang Darul Hamamah. Jadi kayak kandang burung gitu. Jadi selalu ada cerita di setiap pondok itu, katanya ya disebut ada Darul Ayam. Kalau kita disebut Darul Hamamah. Iya. Jadi apa, rumah burung gitu. Kandang burung. Karena di atap. Karena ya? di atap. Seru sekali. Berapa orang saat itu? Saat itu yang laki-laki itu 6 orang. Oh, yang laki-laki 6 orang yang mau berasrama di situ. yang berasrama ya? Ya. Yang perempuan nambah 6 orang lagi. Jadi 12 orang. 12 orang. Itu berarti santri pertama ya? Santri pertama itu. Yang mau mondok. Yang mau mondok ya? Iya, itu. SMP tapi waktu itu? SMP ya? SMP. Terus berkembang? Dan alhamdulillah terus berkembang. Nah, perkembangan yang signifikan itu karena ada sekolah tadi, lembaga. Oke. Nah, jadi ceritanya setelah ditolak, akhirnya kita buat sekolahan, buat di sekolah, kemudian kita bersihin gudang. Anak-anak belajar di situ tanpa ada kurikulum yang jelas. Jadi saya waktu itu ngajarin pelajaran KMI aja, tidak ngajarin pelajaran umum, karena gurunya juga tidak ada, hanya saya dan teman saya ketika itu, Ustadz Arifudin. Satu orang. Jadi ngajar itu dari pagi sampai siang, berdua aja, gonta-ganti. 12 orang itu ya? Iya, karena keterbatasan pengetahuan umum gitu kan. Iya. Akhirnya ya kita ngajar yang kita bisa aja. Gitu. Tanpa tahu harus punya apa gitu, dan izin operasional itu belum kepikiran itu lah ya? apa gitu, belum kepikiran. Nah, 3 tahun kemudian baru 3 tahun. anak-anak tuh nanya, Kak, kalau UN kapan kita? Saya bilang UN, ujian nasional. Kata anak-anak, wah nggak tahu saya. Karena saya tidak tahu itu. Harus ujian anak-anak Ya, kan. Saya pakai sistem pondok aja, nggak usah ujian, nggak usah ngindo kemana. Nasional, ya? Iya, ternyata kan di Jawa Barat sangat kental sekali dengan lembaga pendidikan. Ketidaktahuan itulah yang membuat saya penasaran, ingin tahu. Akhirnya kita berusaha untuk menyambung dengan SMP negeri, nggak ditolak. Kenapa? Karena ditanya kurikulumnya kurikulum agama. Akhirnya disarankan ke MTS, gitu. Tapi saya pengennya SMP tetap, gitu, karena anak-anak juga sudah SMP. Dan waktu itu juga belum pakai seragam, anak-anak masih bebas, karena belum punya itu. Akhirnya kan harus buat yayasan. 2005 itulah berdiri yayasan untuk menaungi lembaga yang ada. Dibuat yayasan? Dibuat yayasan akhirnya. Dan saya pun tidak tahu yayasan tuh seperti apa buat yayasan tuh kan. Akhirnya dibuat dengan segala keterbatasan. Banyak cerita lucu lah sebetulnya di situ. Tapi alhamdulillah izin Allah itu berdiri. Akhirnya kita bisa proses izin operasional. Tahun berapa izin? 2005 itu dimulai, keluar 2008. Oh, 2008 keluar izin operasionalnya. 2005 itu rencana izin pendirian. Jadi dari 2003 kita sudah mulai belajar, 2004, 2005
Itu harus ujian, kita urus, akhirnya keluar rencana izin pendirian. Setelah 3 tahun baru keluar izin operasional kelayakan. 2008. Ya. Pesantren itu izin. Ya, termasuk perjalanan itu ternyata anak-anak kalau dipanggil panti itu mentalnya kurang bisa bersaing. Buktinya ketika harus ujian ke SMP negeri mereka malu. Karena merasa dirinya tidak sama dengan teman-temannya yang bisa sekolah. Akhirnya kita rubah 2008 dari panti asuhan ke Pondok Pesantren Modern Robitoh. Dari 2008 itu? Iya, 2008. Berubah nama menjadi Pondok Pesantren Modern Robitoh. Iya. Sistemnya apa waktu itu? 2008? Waktu itu langsung sistemnya KMI. Oh, pengajarannya langsung KMI. Langsung KMI karena hemat saya kalau saya baca literatur kiai itu kan yang namanya lembaga itu adalah filosofi. Filosofi pimpinannya. Ya. Makanya apa yang saya tahu, apa yang saya punya ya sudah itu. Ya, betul. Nggak nyari sistem yang lain gitu. Dan sistem yang kita punya pun terkadang belum bisa sempurna kita laksanakan gitu. Ya. Dan ilmunya pun belum bisa dipahami 100% tentang KMI itu sendiri. Apa yang saya dapat saja, apa yang saya bisa. Ya, diterapkan sederhana mungkin. Sampai berapa orang saat itu? Saat itu sudah bertambah 3 kelas, hampir 36. 36 orang. Iya, 36 orang. Udah mulai nambah. Oh, terus nambah itu ya. Gitu. Kalau mulai 2000, dihitungnya berarti berdirinya 2005, 2008 atau 2003? 2005 itu yayasan pertama. Ya. Kemudian 2008 itu harus direnovasi kan, karena dulu mah cukup Menhumham, cukup notaris, sekarang harus Menhumham. Akhirnya dirubah lagi. Berarti awal mula 2005. 2005 ya? Iya. Oh, 2005. Pembentukan yayasan. Pembentukan yayasan itu ya. Sampai sekarang berarti sudah 2 kali ganti ya. Berapa tahun itu? 15 tahun. 15 tahun. Pondoknya. Ya? 15 tahun sudah berapa santri? Sekarang santrinya kalau di total keseluruhan itu ada 700. 700 santri. Dari mulai SRA, SDIT, SMP, Aliyah, dan perguruan tinggi. Oh, ada perguruan tingginya? Iya, sekolah tinggi. Sekolah tinggi di sini. Ya. Kalau yang mukim untuk santri berapa? Yang mukim santri 350 lah kurang lebih. 350 orang. Iya. SMP, SMA. Gitu. Jadi sistem pendidikan pengajaran mengacu ke Gontor. Ke Gontor plus Departemen Agama karena ada Madrasah Aliyah di sini. Madrasah Aliyah. Oke. Ada RA juga itu nginduknya ke Madrasah Aliyah. Kemudian ada yang ke dinas pendidikan karena SMP di sini. Oh, jadi SMP sama SDIT itu ke dinas Aliyah ya. Oh, SD juga ada. SDIT. Nah, SDIT itu ke dinas, RA sama Aliyah, dan pondok ke Depag. Oke. Tambah dengan pelajaran salaf. Apa itu pelajaran salaf? Kayak Al-Hikam. Oh, kitab kuning ya? Ya, kitab kuning. Kemudian juga ada Ta'lim Muta'alim. Ditambah kemudian banyak juga kitab yang lainnya. Plus terjemah Sunda. Terjemah Sunda? Bahasa Sunda. Oh, terjemah Quran? Ya, terjemah Quran, tapi pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda? Iya. Emang santrinya orang Sunda semua? Enggak juga. Saya orang Jawa, terus gimana belajar bahasa Sunda? Belajar bahasanya aja belum bisa, terus menafsirkannya gimana? Iya. Karena kebiasaan. Ya. Ada anak santri Medan. Iya. Namanya Safi'i, sekarang udah jadi ustadz. Itu bahasa Sundanya lebih hebat daripada orang Sunda sendiri. Di mana dia belajar? Ya di sini. Sampai disebut Medan rasa Sunda. Gak bisa bayangkan saya orang dulu Medan. juga kan kiai-kiai kita itu kan belajar kebanyakan ke Jawa. Oh iya. Kadang bawa ke Sunda juga pakai bahasa Jawa. Oh iya betul juga ya. Iya benar. Gitu.
Diajarin sorogan kayak gitu. Iya, sorogan tapi pakai bahasa Sunda. Iya, pakai bahasa Sunda. Oh. Dia dengan sendirinya, wallahu alam ya, dia juga terbiasa dan mengerti gitu, dan bisa gitu. Bisa ya. Gitu. Jadi ada Kemenak, terus ada Diknas, Dikbud itu ya, terus ada bahasa muatan lokalnya muatan Sunda, lokal Sunda, Kitab Kuning. Apa lagi Ustaz? Yang di sini yang unik, yang berbeda? Yang unik di sini juga ada kajian Quranic Neuroscience. Oh, ya, Quranic Neuroscience. Apa itu Ustaz? Jadi itu bahasan Al-Quran, ya, kemudian dikaitkan dengan ilmu neuroscience, ilmu otak gitu. Ya. Jadi emang seakan-akan Quran ini adalah apa namanya kalau di komputer tuh otaknya itu, chipnya. Nah, kabelnya itu nyolok ke otak semua ini. Oh, dicolokin ya. Jadi intinya manusia itu sebetulnya harus berdasarkan ini. Kalau prakteknya gimana itu, Ustaz? Prakteknya kita mulai dari kajian Al-Quran. Kajian ya, ada kajian. Ya, dari mulai baca Al-Quran. Baca ya. Kemudian setelah baca, kemudian ditafsirkan per kalimat, dicari suku katanya, pakai pendekatan nahwu shorof. Ya, sehingga nanti makna yang aslinya keluar. Kemudian dibuka dengan kamusnya kita pakai lisanul Arab, sehingga maknanya itu menjadi luas. Nah, dari makna luas itulah kita bisa menggali keilmuan-keilmuan yang lain. Itu. Mulai kelas berapa diajarkan itu? Quranic Neuroscience itu dari mulai kelas 5. Kelas 5 ya. Kelas 6 dan perguruan tinggi yang paling banyak di ini. Karena lebih banyak kajian. Iya, lebih banyak kajian, dan alatnya kan sudah dianggap cukup lah untuk mengkaji Al-Quran lebih dalam. Itu kan dari pagi sampai malam itu padat benar. Gimana ngatur waktunya itu, Ustaz? Pagi sampai malam kegiatannya apa saja? Dari pagi itu mulai bangun pagi. Ya, anak-anak sebagian ada yang sahur, tahajud, gitu. Kemudian sholat jamaah, setelah itu mengaji. Ya. Kadang ada nasihat dari pengasuh, pimpinan di pagi hari itu. Ya. Kemudian dilanjut dengan mufrodat. Ya. Setelah mufrodat, kemudian anak-anak mandi, yang putri makan. Kalau yang putra makannya ba'da rohah, setelah istirahat. Sekitar jam 9:30-an. Oh, itu makannya jam 9:30 anak-anak? Iya. Yang laki-laki? Laki-laki. Kalau gantian ya? Kalau yang putri pagi. Pagi. Karena masalah disiplin aja sebetulnya. Iya. Kemudian masuk kelas dari jam 7 sampai jam 12:15. Setelah itu istirahat. Iya. Setelah istirahat, siang masuk pelajaran sore. Sampai jam 3. Jam 3 anak persiapan, sholat asar, kemudian olahraga, kegiatan yang lain, dilanjut isoma, makan lagi, sholat istirahat. Jam berapa makan malam itu? Makan malamnya pada maghrib. Setelah maghrib ya? Iya, pada maghrib. Setelah itu isya muajah. Oh, muajah. Sampai jam terbimbing 9:30 ya, terbimbing. Sampai 9:30. Iya. 9:30 istirahat tidur. Oh, mulai jam 9:30 tidur ya. Oh, jadi bangunnya jam 3. Jam 3 ya. Setengah 4. Setengah 4 lah. Itu masa-masa bangun paginya. Prestasi apa saja anak-anak ini di sini? Alhamdulillah dari 2005 itu kita sudah mulai meningkatkan kualitas anak. Jadi yang tadinya anak dusun, malu, ya, salah satu solusinya menurut saya prestasi, mengangkat derajat mereka itu prestasi. Kepercayaan dirinya tumbuh ya. Ya, kebetulan ekskul kita itu kan pidato 4 bahasa.
bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Oh iya, bahasa Sunda. Itu wajib. Menarik. Jadi pokoknya harus bisa bahasa Sunda. Saya baru ketemu pesantren yang mengajarkan bahasa lokal di Bahasa sini. lokal. Saya keliling banyak pesantren. Nggak ada yang di Sumatera Utara ngajarin bahasa Sumatera Utara. Bahasanya banyak soalnya. Iya. Ada banyak bahasa Batak, bahasa ini nggak ada. Di Sulawesi juga nggak ada. Nggak ada. Di sini nih, di Jawa Barat juga cuma di sini Cuma saya di sini, pikir ya. itu. Bahasa Sunda. Iya. Pidato 4 bahasa. 4 bahasa. Nah, akhirnya anak-anak ketika kan sebelum punya izin operasional harus nginduk ke negeri. Oke. Nah, akhirnya ketika ujian praktek tuh agama mereka pinter pidato. Nah, itu yang membuat mereka percaya diri. Nah, akhirnya kita ikuti lomba-lomba tuh, setiap lomba kita ikuti. Terutama Mau kalah. pidato itu ya? Terutama pidato. Bahkan ada PAI itu banyak lah. Ada tahfidz dan sebagainya. Sampai alhamdulillah pertama kali 2006 gitu kita sudah utusan ke tingkat provinsi. 2006? Iya. Itu santri kita sudah bisa mewakili gugus 8 Kabupaten Bandung untuk ke tingkat provinsi. Nah, dari situlah terus PAI Pendidikan Agama Islam itu menjadi unggulan Robito sampai sekarang. Jadi kita sudah 5 tahun berturut-turut itu menjadi juara umum di bidang PAI Pendidikan Agama Islam, termasuk pidato. Kita alhamdulillah santri kita sudah ke tingkat nasional, juara 1 tingkat nasional. 1 dan 2 putra putri itu dari Robito. Tingkat apa itu? Tingkat nasional. Setingkat SMP, SMA? SMP. SMP ya? Luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Jadi akhirnya seiring berjalannya waktu, yang tadinya pesan Robito itu sekolah yang mungkin dipandang sebelah mata, sekarang alhamdulillah sudah bisa setara dengan sekolah yang lain, bahkan mungkin sedikit lebih unggul di bidang PAI itu. Lomba pidato terutama di PAI. Di PAI. Sudah berapa lulusan ya, Seth? Lulusan ke-14 ini. 14. Iya. Kemana saja mereka? Mereka alhamdulillah ini sudah ada yang sekolah di Mesir. Kemudian juga di Turki, yang tahun sekarang mau ke Turki. Kemudian ada yang di Brunei Darussalam. Gitu. Jadi alhamdulillah alumni-alumni kita ini bisa belajar di luar negeri. Artinya membuat kita tambah yakin bahwasanya sistem pendidikan yang kita bangun ini mampu bersaing dengan di luar negeri gitu. Kalau profil lulusan yang diharapkan itu seperti apa? Profil yang diharapkan itu sebetulnya ya tidak lepas dari mukmin, muslim, muhsin. Kemudian dia cinta tanah air, itu yang paling penting. Oh, iya. Ya, yang terakhir mungzirul qaum, itu mereka harus mau untuk mengajarkan hal yang baik, apa yang dia dapatkan kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Mau lah ya, di posisi apapun bisa bermanfaat buat masyarakat. Betul. Kalau ke depan, Seth, ini Robito, lembaga pendidikan ini pengennya seperti apa sih? Robito ini sesuai dengan cita-cita para pendiri. Ini di 15 tahun ini kita punya cita-cita atau disebut jargon gitu ya. Iya. Ini mendalami pancajiwa, membangun pancajangka, menuju Robito mendunia. Wah, mendalami jiwa. 5 ya? Iya. Keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah dan kebebasan. Terus membangun pancajangka, ya, pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, hizanatullah, dan kesejahteraan. Dibangun semuanya, tumbuh dan berkembang. Dan menuju Robito mendunia. apa strateginya, Seth?
Strateginya emang kalau nilai-nilai nilai-nilai panca jiwa itu emang harus ditanamkan. Oke. Setiap hari melalui keteladanan, melalui pembiasaan, melalui penugasan dan sebagainya. Kemudian panca jangka itu kita tidak harus terus meningkatkan pendidikan dan pengajaran, controlling di bagian KMI dan bagian riayah ini ditingkatkan, harus lebih bagus. Kemudian pergedungan juga kita sudah mulai beli membangun. Di Robito itu ada istilah tiada hari tanpa membangun. Jadi tidak pernah satu hari pun terlewat untuk membangun. Jadi Terus selalu ya? selalu ada. Walaupun hanya satu pegawai yang nembok, yang apa, tetap harus ada, tidak boleh berhenti. Kemudian Hizanatullah itu kita sudah punya Robitoh Mat untuk mendukung ekonomi pesantren. Kemudian punya Robitoh Mat. Terus? Kemudian kita punya Passion juga toko baju. Ya. Oh. Kemudian juga ada Sirkah. Ya. Itu koperasi pelajar. Kopi pelajar. Itu ekonominya sudah mulai dikembangkan. Kemudian yang terakhir kesejahteraan guru ini dikelola sama Lajiswap. Oh. Lajiswap itu. Iya. Alhamdulillah. Nah, Robito mendunianya ini ini saya berpikir kalau dari segi prestasi, ya alhamdulillah Robito ini tingkat nasional sudah sering disebut ya. Tapi kan kalau mendunia itu kayaknya cukup sulit. Ya. Makanya saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, wujudkanlah cita-cita mulia ini, karena Robito harus tumbuh dan berkembang, harus diketahui oleh orang banyak, minimal didoakan oleh mereka. Akhirnya kita membentuk satu divisi baru, namanya Robito Official, itu yang ngurusin multimedia ya. Dan alhamdulillah tidak pernah terwujud. Selalu naik dan turun dan sebagainya dengan segala kegiatan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya antum di sini, amin, bisa memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi jariah yang terus-menerus untuk membangun Robito mendunia ini lewat media. Amin. Mungkin ada wali santri, ada alumni yang melihat tayangan kita. Apa pesan antum, Ustaz? Pesan saya, tolong untuk disebarluaskan Robito ini. Ya, sampaikan kepada orang-orang yang ingin belajar. Karena Robito akan tetap berada di garis istilahnya menolong orang-orang yang kurang mampu, karena dasarnya kita berawal dari PSAA itu. Ya. Dan biaya ke Robito juga tidak mahal, cukup terjangkau, itu untuk membiayai anaknya sendiri. Ya. Kemudian nyaris tidak ada biaya yang lain. Akhirnya sampaikanlah, siapa yang pengen belajar, bawa ke Robito. Yang penting anaknya mau belajar dengan baik. Sehingga Robito ini tumbuh dan berkembang. Seiring perkembangan santrinya, saya yakin akan berkembang secara ekonomi, akan berkembang secara hal yang lain, sehingga bisa tetap eksis. Kemudian juga berprestasi dan bisa menyebar ke seluruh dunia kebaikan ini. Barakallahu fikum. Amin. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan. Pimpinan, guru-guru di sini, ansor-ansor pondok. Betul. Terus anak-anak, para santri, santriwati. Mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Pondok ini terus maju dan berkembang. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Para pemirsa sekalian, inilah obrolan kita Hikayah Pesantren.
Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.